tanahnya yang sangat kering keronta ini belum berani mengaplikasikan atau membasmi rumput-rumput yang ada di lahan. Di sisi lain, tanaman jagung rata-rata untuk pemupukan kedua ini belum juga dilaksanakan, sehingga lagi-lagi ini sangat riskan dan menakutkan untuk proses pendewasaan. Tanaman jagung kedua baru saja beranjak dewasa dan mengeluarkan katek. Namun lagi-lagi terkendala oleh kurangnya intensitas hujan. Ini sangat nampak pada tanaman jenis varietas singa yang sekitar sudah hampir jam 5 sore, kondisinya tampak alum, dan ini membuat petani seluruh pertanian juga yang ada di Kabupaten Tuban merasa kebingungan dan ketakutan, dikarenakan rata-rata tanaman jagung baru saja mengeluarkan buah atau katek. Nah, kondisi yang sedemikian ini adalah proses di mana tanaman jagung yang buahnya saat ini menuju proses pemekaran, belum berbiji namun sudah memulai pembentukan biji-biji pada buah jagung. Nah, dikala nanti 1 minggu lagi belum ada curah hujan yang menghampiri, maka berbagai tanaman, khususnya tanaman jagung yang paling parah, nanti akan mengalami kendala yang sangat besar. Nah, tampak ngelinting daunnya, tampak tidak bersemangat, lagi-lagi malah saat penyepraian rumput kondisi tanahnya kering, sehingga kapasitas dari proses pembunuhan rumput yang harusnya menggunakan jenis obat sistemik maka tidak bisa diaplikasikan dikarenakan kondisi lahan atau tanahnya kering. Nah, sudah turun sari-sari jagungnya. Saat ini proses pembentukan daripada buah tanaman jagung, namun belum ada atau belum dikasih curah hujan. Sekitar 2 minggu hujan sangat-sangat tidak stabil. Nah, ini merata ya pertanian yang ada di Kabupaten Tuban, baik tanaman jagung sendiri, tanaman kacang tanah maupun tanaman cabai. Nah, ini sangat riskan sekali dikarenakan belum proses pembentukan daripada jaul-jaul jagung, yang mestinya kalau pertanian saat ini intensitas hujannya stabil, masih banyak proses yang harus dilalui oleh para petani, yaitu pembersihan ladang, dikarenakan nanti menuju proses musim kemarau tidak usah melakukan pembersihan karena sudah kita spray rumputnya. Namun dikarenakan tanahnya yang sangat kering,
tanahnya yang sangat kering keronta ini belum berani mengaplikasikan atau membasmi rumput-rumput yang ada di lahan. Di sisi lain, tanaman jagung rata-rata untuk pemupukan kedua ini belum juga dilaksanakan, sehingga lagi-lagi ini sangat riskan dan menakutkan untuk proses pendewasaan daripada buah tanaman jagung. Jadi ada beberapa proses yang memang mestinya harus masih dilalui: pembersihan ladang, pemupukan kedua atau ketiga, kemudian penyepraian yang ada di tanaman jagung sendiri, dikarenakan seperti yang terjadi di tahun kemarin, di bulan lalu, panen yang pertama itu gagal total dikarenakan buahnya pun harus kita spray, dikarenakan masih ada kendala pada tanaman jagung, pada buah jagung yang diserang habis-habisan oleh hama ulat. Nah, selain daripada adanya kendala yang ada, tidak menutup kemungkinan hasil daripada pertanian yang musim apitan ini atau musim kedua ya sudah berkurang, kemudian tidak stabil. Nah, seperti ini kan bisa dibilang tidak stabil ya. Walaupun kondisi lahan terjaga, lumayan bersih, namun dikarenakan dampak daripada fenomena yang terjadi adanya sedemikian, tanaman jagung kerdil walaupun juga nampak berbuah ya, ini hanya sedengkul manusia. Apalagi bertepatan ini ditanamin bibit singa, sehingga tidak nampak menyenangkan seperti itu. Walaupun nanti pada akhirnya ya ini bisa dibilang sangat tidak optimal ya nantinya. Nah, tapi yang paling utama menjadi kendala yaitu adanya atau berhentinya curah hujan yang terjadi melanda, khususnya di kawasan Kabupaten Tuban. Kalau menuju 5 sampai 7 hari masih saja belum dikasih curah hujan, maka akan lebih kerugian yang dialami oleh para petani. Nah, ini ya secara menyeluruh. Walaupun ada juga di beberapa titik yang kondisinya itu juga lumayan, dikarenakan ini kebetulan tanamnya tanam duluan. Nah, saat ini yang sudah sedemikian ini proses daripada, kalau orang sini menyebutnya ini sudah sirep ya, atau bisa dibilang mau bakar, ini sudah bisa dikonsumsi. Apalagi kalau di lahan ini bisa kita lihat jenis varietasnya adalah varietas perkasa. Ini bisa dilihat dari bentuk daunnya, kemudian batang-batang daripada pohon tanaman jagung ini yang mayoritas secara merata itu tampak lebih besar-besar batangnya, dikarenakan kalau jenis varietas perkasa memang lebih berani dikala intensitas hujannya itu kurang. Walaupun sama,
ketika masih ada yang muda ini dikarenakan karena hujan belum datang, ini masih juga ada yang layu dan terlihat ada yang mengering, busuk batang. Itu adalah jenis bibit varietas NK Perkasa. Nah, kalau yang ini bisa dibilang nanti panen optimal ya. Terkait nanti bobot daripada hasil ini juga belum tahu. Nah, tampak mengering untuk tanahnya ya, sangat pengen minum ini dari tanaman-tanaman jagungnya ini. Kalau kategori yang ditanam lebih awal ini masih bisa mengcover waktu dalam nanti panen yang optimal ini, tapi hanya ada beberapa titik lah. Satu di antara 10 lahan itu ada beberapa titik yang memang tanaman jagungnya ini ditanam lebih awal dan masih bisa menjangkau daripada proses pendewasaan ini, seperti itu. Nah, itu ya informasi tentang saat ini yang ada di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, di Landaknyan. Mudah-mudahan secepatnya bisa optimal kembali daripada fenomena yang terjadi, adanya kekeringan, kemudian atau bisa disebut El Nino dan La Nina-nya sudah berhenti dan kembali stabil seperti sedia kala. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.